Benarkah Indonesia siap melonggarkan pembatasan sosial berskala besar dengan membuka kembali moda transportasi dan tempat kerja? Apa rencana pemerintah ini sudah didasarkan pada data dan kajian yang teruji secara ilmiah? Jika tanpa data, keselamatan warga jadi taruhannya. Di bawah ancaman pandemi COVID-19, sepekan jelang Lebaran sejumlah warga memadati bandara, pusat perbelanjaan, dan pasar tradisional. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebenarnya masih diberlakukan, namun tanpa sanksi yang tegas. Kebijakan pemerintah berubah-ubah dan membingungkan. PSBB belum dilonggarkan, tapi prakteknya masyarakat abai dan pemerintah membiarkan. Setelah sempat menjadi polemik, Presiden Joko Widodo 18 Mei lalu menegaskan pemerintah masih memberlakukan PSBB. Rencana atau skenario pelonggaran yang disiapkan akan diputuskan setelah melihat data dan fakta di lapangan. Kementerian Koordinator Perekonomian menyusun kerangka waktu pemulihan ekonomi pasca krisis COVID-19. Kajian mencakup 5 tahap pelonggaran kebijakan PSBB yang dimulai pada 1 Juni 2020. Tahap pertama, 1 Juni, industri dan jasa bisnis ke bisnis atau B2B dapat beroperasi dengan social distancing. Toko, pasar, dan mal belum boleh beroperasi kecuali untuk toko penjual masker dan alat kesehatan. Kegiatan masyarakat masih dibatasi. Olahraga luar ruang belum diperbolehkan. Fase kedua dimulai 8 Juni. Dalam fase ini, toko, pasar, dan mal diperbolehkan beroperasi, kecuali sektor usaha dengan kontak fisik seperti salon dan spa. Usaha yang beroperasi diwajibkan mengikuti protokol pembatasan jarak. Jumlah pelanggan di toko harus dibatasi. Kemudian fase ketiga dimulai 15 Juni. Toko, pasar, dan mal tetap beroperasi seperti pada fase kedua. Namun pembukaan salon, spa, dan sektor usaha lain dapat dipertimbangkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Pembukaan museum dan pertunjukan budaya diperbolehkan, tetapi tidak boleh ada kontak fisik. Sekolah mulai dibuka tetapi dengan sistem shift sesuai jumlah kelas. Dalam fase ini kegiatan olahraga luar ruangan dapat dilakukan. Fase keempat dimulai 6 Juli 2020. Pembukaan kegiatan ekonomi seperti pada fase sebelumnya, namun akan ada evaluasi tambahan untuk menentukan pembukaan sejumlah sektor usaha lain. Perjalanan keluar kota dilakukan dengan pembatasan jumlah penerbangan. Fase kelima dimulai 20 dan 27 Juli. Dalam fase ini evaluasi untuk fase keempat dilakukan, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial berskala besar dapat dipertimbangkan untuk dilakukan. Apa yang menjadi dasar kajian pelonggaran PSBB tak dijelaskan ke publik. Namun jika pemerintah mendasarkan pada kurva jumlah yang terinfeksi tiap harinya, ini tidak bisa dijadikan patokan. Ahli biostatistik dan epidemiolog Eijkman Oxford Clinical Research Unit Iqbal Eliazar menyatakan kurva yang disampaikan pemerintah setiap harinya kepada publik bukanlah kurva epidemi yang sesuai standar ilmu kesehatan masyarakat. Kurva epidemi yang sesuai standar terdiri atas sumbu Y dengan garis vertikal yang menunjukkan jumlah kasus baru dan sumbu X bergaris horizontal yang mengindikasikan patokan waktu analisis yang terkait dengan jumlah kasus baru. Seperti patokan tanggal orang terinfeksi, tanggal mulai bergejala, dan tanggal diperiksa. Sementara pada kurva yang dimiliki oleh pemerintah, sumbu X menunjukkan angka pertambahan kasus COVID-19 yang terlapor setiap harinya. Iqbal Eliazar yang juga merupakan kolaborator lapor COVID-19.org menilai Indonesia belum saatnya melonggarkan PSBB. Belum ada indikator yang menunjukkan kasus di Indonesia turun dan layak melonggarkan PSBB. Badan Kesehatan Dunia WHO menurut Iqbal sudah mendorong semua negara untuk melawan dan mengendalikan COVID-19 dengan memberikan panduan atau syarat yang harus dipenuhi sebelum masuk ke new normal dan itu harus diikuti. Epidemiolog Universitas Padjadjaran Bandung Panji Hadi Sumarto juga menyatakan belum waktunya menjalankan kembali ekonomi seperti semula, kecuali ada data valid yang menunjukkan kasus aktif sudah sangat sedikit. Untuk Jakarta maksimal hanya ada 10 kasus. Selain itu menurut Panji untuk mengukur adanya kasus aktif harian diperlukan tes COVID-19 yang masif dan sistem pelaporan yang baik. Masalahnya tes di Indonesia masih sangat kurang dan proses pelaporannya sangat terlambat. Di Jawa Barat, dari penelusuran Panji, rata-rata sejak orang sakit hingga diperiksa dan diambil sampelnya butuh waktu 3-5 hari. Waktu rata-rata sejak sampel diambil sampai keluar laporan bisa 7-10 hari.
WHO sendiri sudah menetapkan syarat pelonggaran pembatasan sosial yang bisa diacu negara-negara di dunia. Karantina sebuah wilayah yang terpapar virus corona bisa dilonggarkan jika hanya ada kurang dari 5% sampel populasi yang dilacak positif terjangkit COVID-19 minimal selama 2 minggu. Kemudian kurang dari 5% kasus positif baru minimal selama 2 minggu dengan syarat telah dilakukan survei menyeluruh hingga 1/1000 populasi. Lalu ada penurunan secara konsisten kasus penularan baru. Paling tidak 50% selama 3 minggu setelah periode puncak. Selain itu minimal 80% kasus di wilayah itu sudah diketahui kontak dan klasternya. Tercatat ada penurunan jumlah kematian atas kasus positif dan terduga COVID-19 selama 3 minggu terakhir. Kemudian juga terdata penurunan konsisten pasien di rumah sakit dan ICU selama minimal 2 minggu terakhir. Juga ada penurunan mortalitas penderita pneumonia berdasarkan kategori umur tertentu. Apa Indonesia sudah memenuhi 7 syarat pelonggaran karantina? Menurut WHO ini mengacu pada data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melonggarkan pembatasan sosial berskala besar tanpa mendasarkan pada data yang sahih berisiko memicu ledakan wabah penyakit COVID-19.